mie Aceh apa sebenarnya? Cabe. Cabe. Cabe, tomat. Which is a bit unusual ya, Iya, but iya, iya. actually works. Iya ya, surprisingly ya, Iya. unik sih. Anyway, thank you banget loh udah mau ketemu sama aku. Nih aku sengaja bawa kamu ke restoran yang dia tuh ngusungnya tuh konsep Nusantara. Iya. Tapi nggak tahu ada makan Aceh kah di sini. Nah, kita penasaran. Nanti kita lihat menunya ya. Tapi mungkin kalau itu kita nggak coba di sini. Mungkin kita mau lihat nih ada menu apa. Karena katanya ada menu yang spesial di sini. Oke. Yaitu rahang tuna. Rahang tuna itu best sih. Iya. Iya. Jujur ya, aku belum pernah coba sih rahang tuna. Oh iya. Kalau tunanya, aku udah pernah yang kayak apa? Atau aku bikin konten. Jadi aku baby tuna sih yang kayak mungkin segini gitu, nggak gede-gede banget. Jadi bikin konten, potong fillet dan lain-lain, terus jadi masakan kayak gitu sih. Tapi Iya. kalau Dimasak apa tapi saat itu? macam-macam. Jadi aku yang Oh, jadi satu ekor bisa jadi Oh macam-macam? iya, aku ada bikin kari tuna. Terus aku bikin juga nugget tuna. Oke. Nah, yang di Bisa jadi scrap-scrap frozen tuh. dong itu? Iya, jadi frozen bener. Tapi nggak kepikiran tuh rahangnya. Iya. Karena kan kayaknya rahang tuna itu baru berapa tahun belakangan, terus orang jadi ngeh, ternyata rahang tuna itu is probably one of the best part dari tuna. Dan mungkin selain waktu perutnya ya. Benar, sushi ya gitu Iya. kan. Cuman ya itu tadi kan rahang tuna itu kan harus tuna yang gede dong. Iya. Kalau tuna yang baby itu nggak bisa Rahangnya gitu. mana? Iya. Tapi kalian di dulu kamu pernah ke itu ya? Apa sih namanya? Papua ya kalau nggak salah. Iya, jadi waktu itu kan Ceritain dong, ngerjain PON Papua kan, dari persiapan PON sampai Peparnas. Jadi 3 bulan lah kurang lebih di sana. Domisilinya itu di Jayapura, di tengah kotanya. Nah saat itu kan ya biasa lah kalau kita traveling pasti cita-citanya di sana mau makan apa ya, Bener. gitu kan. Sebentar, tapi kamu masak emang di situ kan? Kerjaannya di PON itu? Masak. Chefnya nih ceritanya. Oke, iya. sip, lanjut. Jadi menyuplai makanan untuk panitianya PON itu kan. Itu jadi pas datang mau tinggal ke Papua selama 3 bulan itu cari tahu dulu kan makannya di mana ya gitu. Karena sebelumnya itu belum pernah nyampe Papua sama sekali tuh. Jadi perdana ke Papua tuh untuk kerja. Terus lo harus coba rahang tuna gitu. Wah, rahang tuna ya. Saat itu emang ada pernah dengar, tapi ada di Jakarta saat itu ada satu tempat, gue lupa di Kelapa Gading apa di mana gitu, tapi belum kesampaian nyoba gitu. Gue pikir, sekalian aja might as well pas ke Papua harus gue coba kan, karena semua orang tuh pokoknya harus cobain rahang tuna. Akhirnya mungkin minggu pertama gue di sana tuh langsung jadi rahang tuna itu di mana gitu. Akhirnya nemu lah di satu warung yang humble aja gitu sebenarnya. Terus tapi ya semua orang kalau makan rahang tuna tuh ke situ. Terus pas begitu nyampe parkir, jadi di depan tuh lagi sibuk bakar-bakar gitu. Jadi seru kayaknya. makanan itu kan sebelum masuk ke mulut kan kita lihat sama mata dulu ya. Jadi pas lihat segede gini berapa senti tuh? Gede banget. Iya, 60 gitu. Ya segede tehel lah ya. 50 senti. Itu pas ngelihat dibakar tuh rasanya ini abis gak ya gitu. Karena gue tuh makannya banyak banget, banyak makan nasi, banyak makan lauk gitu. Tapi ngelihat itu tuh agak demotivasi dikit, ini kira-kira abis gak ya? Terintimidasi agak terintimidasi kan. Tapi wanginya itu yang bikin, jadi bau-bau asap dikit kan, badan pulang-pulang langsung bau asap ya. Tapi pas begitu nyampe ke meja tuh, ya wah iya, gede ya. Terus udah pesen nasi juga kan, terus ada sayurnya itu
bunga pepaya, terus dapat acar, terus sambal rawit jahe gitu-gitu. Iya. Pas masakan pertama itu yang gua rasa itu cuma manisnya Ikannya sama sedikit garam mungkin gua rasa. sedikit garam. Jadi gua nggak benar-benar rasa lumayan asin nggak, tapi makanan laut yang masih seger, terus lu nggak perlu apa-apa, lu cuma butuh garam doang gitu loh. Oke. Jadi berasanya tuh wah gila ya manis ya, karena jadi gua makannya kebiasaan gue adalah kalau makan itu kalaupun disediain jeruk nipis sambal apa nggak langsung gue campur. Oke. Karena kan orang siapapun yang masak itu chefnya pasti sudah membuat makanan itu sedemikian rupa, harusnya sudah sempurna di mata mereka. Jadi jangan dikasih yang lain-lain dulu. Apa-apa dulu, Jadi oke. lu hormati dulu, lu coba dulu. Nanti kalau lu ngerasa oh boleh ditambah acidity sedikit atau ditambah pedas sedikit boleh. Jadi gue cobain itu, wah gila ya. Jadi bener-bener cuma gurih dan manisnya ikan yang seger, terus sedikit garam. Garam itu pun fungsinya cuma buat apa ya, nge-elevate rasa aja, jadi lebih bulat gitu. Terus di atasnya tuh cuma ada tumisan bawang putih gitu kayaknya, dan itu terpisah ya, jadi bukan dia dimarinasi, bukan. Jadi setelah dibakar terus dikasih tumisan bawang putih gitu, terus ya udah makanya gitu aja. Dan yang the best part of makan rahang tuna itu beda sama kalau makan dagingnya gitu ya. Kan kita emang udah belum apa-apa udah dapat dagingnya. Kalau ini you have to actually work for it. Oke. Jadi ada usahanya, kayak orang capek Iya. makan kepiting, Iya. orang capek makan durian. Ada yang ngerasa nggak capek, ada yang loh justru that's the part of the experience kan. Oke. Takut sama durinya kalau makan durian Jadi gitu kan. penasaran nanti di sini kita ada effort nggak ya kira-kira? Iya, kayak makan kepala ikan deh. Iya. Ada yang kalau yang suka banget, kalau yang enggak ya enggak kan. Aduh, Karena repot kan. rempong. Gue mau cari apanya, nah di itu tuh kadang dapat tulangnya, kadang dapat dagingnya, kadang dapat ada lemak-lemaknya juga. Waduh. Itu best sih. Dan ternyata 50-60 cm itu nggak kebanyakan untuk orang yang makannya banyak kayak gue ya, Fatih ya. 50 tuh apanya nih? Diameternya atau panjangnya? Panjangnya. Si panjangnya. Panjangnya. Itu ya? Oke. Lebarnya ya mungkin I don't know ya 20 sentian gitu. Tapi ya karena memang dia bukan walaupun ukurannya segitu, tapi kan bukan semuanya daging ya. Jadi sebenarnya mungkin nggak banyak-banyak banget. Jadi jangan merasa terintimidasi. Sebenarnya dagingnya nggak banyak, tapi karena dia tulang, Yes, jadi kesannya berat gitu ya. Dan sebenarnya kan daging yang paling enak tuh kan yang ada lemak-lemaknya dikit gitu ya. Iya, Kayak perut kebayang. ikan gitu ya. Jadi emang rasanya tuh aduh gila. Kalau di Papua itu namanya ikan rahang tuna apa dia? Ada bumbu khusus? Maksudnya kan dia nggak ada bumbu khususnya kan? Nggak ada bumbu khusus. Nah disebutnya apa? Rahang tuna Papua? Rahang Atau tuna aja. Rahang tuna aja. Rahang tuna. Jadi tinggal milih. Kayaknya waktu itu tuh ada bakar, ada goreng. Tapi gue selalu saat itu pesennya selalu yang bakar sih. Gue selalu pesen rahang tuna yang bakar karena kan itu jelas tunanya fresh. Rahang tunanya fresh. Jadi jangan digoreng. Justru kenapa digoreng takut? Kadang tuh agak ada terjadi pergeseran. Jadi manisnya tuh buat gue ya. Jadi suka agak ada deteriorasi sedikit. Jadi supaya fresh, seger, kita bisa ngerasain si ikan ini seperti apa adanya. Gue selalu pesan yang dibakar. Karena waktu itu kan makan kadang rame-rame ya. Teman gue ada yang pesan yang goreng gitu. Gue cobain, aduh, not for me. Jadi selera ya. Tapi ada yang kalau berkali-kali kesana selalu pesannya yang goreng ada. Karena kan kalau goreng itu kelebihannya dia teksturnya mungkin lebih menarik ya, lebih ada renyah-renyahnya gitu. Kalau gue suka yang semuanya tuh gui-gui gitu, berlemak-berlemak gitu, terus ada aroma-aroma smoky-nya gitu. Mungkin nggak sih kalau digoreng itu kan ini ya, bekas goreng minyaknya bekas goreng yang lain, jadi bisa. rasanya nyampur-nyampur. Bisa. Tapi ada juga yang suka seperti itu, karena kan basically walaupun itu ya sehat nggak sehat ya, tapi sebenarnya makanan diproses dengan cara digoreng itu kan memang menambah kenikmatan karena kan cita rasanya tuh emang kayak jadi lebih bulat, lebih elevated gitu. Setuju. Iya. Ngomong-ngomong ini kita ngomong, gue udah nggak konsen jujur. Gue mau pesen, tapi ada yang menarik gini. Gue nggak akan pesenin rahang tunanya dulu. Gue kasih challenge nih. Gue mau tes nih. Kira-kira lo bisa nebak gak? Ini bumbunya apa aja nih? Kita tes ya. Bisa. Oh belum ya? Tunggu makannya dulu. Gue pesen dulu. Mas, pesen dulu mas. Ini kan buku menunya. Oh, ini seru nih. Menunya banyak banget nih. Tapi jangan ngintip ya. Oke. Kita pesen. Nah ini mas. Yang ini ya.
Oke, siap. Oke, minta Rahasia ya? satu porsi aja dulu, soalnya kita mau pesan beberapa lagi yang lain ya. Makasih. Jangan lama-lama, Mas. Rahasia ya? Rahasia. Oke, kita pesan, nanti kita tes. Oke. Yang jelas masakan Nusantara kan? Masak Nusantara. Kalau masakan Nusantara, gue pasti bisa sih. Aman lah. Iya. Percaya lah. Nah, akhirnya datang juga. Makanannya. Saya barusan tadi udah kecium wangi-wanginya gitu. Oh ya, nanti kita apa nih? Kita bahasa aku tuh namanya decompile. Di compile, oke. Decompile Inggrisnya. Oke. Jadi kayak karena aku backgroundnya orang programming sebenarnya. Makasih Mas, thank you. Thank you. Oh ini piringnya 2, silakan. Ladies first. Langsung ya. Oke, langsung. Ah, ini kalau dari bentuk udah kelihatan ya. Namanya Iya. apa kira-kira? Mie goreng. Mie goreng. Terus itu ada daging-daging apa tuh kira-kira? Coba tebak. Antara sapi atau ikan. Tapi kalau wanginya sih ada smoky-smokinya. Ah, cobain. Kalau ngeliat, nah kayaknya nggak mungkin sapi. Aha. Karena biasanya sapi tuh nggak ketemu sama ini kemangi ya. Kemangi, betul. Biasanya sapi nggak terlalu ketemu sama kemangi. Oke. Biasanya yang pakai kemangi itu ikan-ikanan atau ayam. So let's see ya. Let's see, aku juga cobain ya. Nggak usah rebutan. Enggak, Semuanya aman. kebagian. Aman. Harusnya satu suapan langsung dapat mie-nya sama dapat proteinnya ya. Coba ya. Wangi enak banget. Kira-kira daging apa nih? Rawa, cakalang. Oke. Kalau dari tekstur dan Antara aroma, dua itu. ya. Cakalang deh, cakalang. Ya, betul. Bawang merah. Oh, ini udah bumbunya nih ya. Iya. Oke. Bumbu Bumbunya ya. apa? Bawang merah. Cabai, tapi itu cheating karena cabainya kelihatan. Bawang putih. Daun bawang. Sausnya disebutin juga ya? Satu yuk. Kayaknya ada kecap manis sedikit. Setuju sih. Kecap asin juga sepertinya ada. Aduh, deg-degan, ada nggak ya? Kayaknya ada. Kecap asin, kecap manis. Tapi by the way ini bukan aku yang masak loh. Nanti kita tanya sama chefnya ya. Tapi kalau chefnya baik mau ngasih tahu menunya apa, isinya apa nih. Iya, betul. Tapi kira-kira jujur aku nggak pernah makan mie pakai ikan. Makanya aku pesen ini. Oke. Gitu ya. Dan sengaja aku mesenin rahang tunanya nanti. Oh, Jadi iya. ini kita challenge dulu gitu Iya, ceritanya. betul-betul. Anggaplah ini appetizer. Ya, oke. Enak dan cocok nggak sih kalau mie pakai ikan gini? Cocok, Cocok ya? cocok. Apalagi kan ikannya udah di suwir-suwir ya. Gue tuh believer of mie itu bisa pakai apa aja soalnya. Dan dia tuh ini ini kan kita biar ini kita jadi ambil ini yang bersihnya ya. Baru ya. Ya berantakan deh. Wah. Ini mie-nya mereka bikin sendiri kali ya? Mungkin ya. Soalnya kalau yang umum itu kan kayak mie telur kan agak gede ya dia, teksturnya beda. Mirip-mirip ini nggak sih kayak mie ayam gitu ini dia? Mie-nya sih kalau gue ngeliat lebih ke bakmi ya. Bakmi kan? Ya, Iya kan? seperti bakmi. Tapi oke sih, enak sih. Emang ini biasanya kalau makan mie pakai apa? Atau kalau jika ini memang cakalang biasanya pakai apa? Nasi ya. Oke. Nasi, terus kalau mie sendiri ya ayam, jamur. Ya, yang klasik ya. Sapi hampir jarang. Iya. Umumnya ayam atau jamur, yang mie ayam. Tapi kalau ikan, aku kecuali jujur baru pertama kali nyobain dan ini ternyata enak banget. Masuk. Terus dia tuh menginikan apa ya, Nusantaranya tuh si cakalangnya itu tuh dapet gitu loh, cocok Iya. sama ini gitu. Dan ini enak banget sih. Gue tadi belum, kan ada kemangi tadi gue mention, tapi belum masuk ke mulut kemanginya. Wow. Sekarang mau gue coba masuk semuanya ya. Wow. Enak nih, beneran mantap.
ternyata masuk ya mie sama ikan ya. Cakalang ya. Tapi itu cakalang kan emang identiknya kan dia diasepin ya. Kalau di Papua kemarin nyobain nggak ikan cakalang? Enggak. Mau nyobain ya? Enggak. Terus pernah nyobain ikan cakalang asli itu pas lagi di mana nih? Bukan just tip tapi dibawain. Dari? Kayaknya saat itu gue lupa ya, Makassar atau Manado gitu. Atau Ternate. Mungkin Ternate, gue lupa. Pokoknya antara itu deh. Jadi saat itu ada teman yang lagi traveling ke sana, terus dibawain ikan cakalang ya. Walaupun sekarang kan cakalang juga udah banyak ya di Jakarta ya. Tapi cakalang itu salah satu menurut gue ya makanan Indonesia yang sebenarnya nggak akan pernah ada bosennya. Enak sih emang sih. Apalagi yang diasepin itu ya. Iya. Enak banget. Karena once diasepin kan rasanya lah jadi iya kan. Berubah derajat. Lebih mantap. Jadi udah nih makannya nih. Oh udah. Tapi kita belum selesai. Oke. Aku pingin gali tentang apa ya si ikan-ikanan ini ya. Kira-kira nih kalau kamu nggak nemu ikan cakalang, mau bikin menu mie seperti ini, akan ganti dengan ikan apa yang serupa? Gua rasa tuna itu masuk ya. Jadi menurut gua sih ikan yang ada di mie atau bakmi itu teksturnya harus firm. Oke. Jadi jangan yang Hancur. ya kalau yang terlalu flaky atau yang terlalu soft itu kayaknya nggak masuk. Jadi kalaupun ikan nih misalnya tuna atau gurame mungkin secara tekstur masuk tapi rasa kayaknya enggak deh. Enggak. Iya. Cakalang emang punya tekstur yang khas gitu dia beda. Jadi teksturnya tuh emang udah enak sendiri terus tambah aromanya wah ini masuk sih. Jadi kira-kira ikan apa nih yang pas? Kembung sebenarnya bisa loh. Kembung. Kembung bisa. Kembung ya. Dan kembung itu vitaminnya tinggi loh. Oke. Jadi kalau dibandingin sama salmon, itu kembung lebih bagus. Jadi yang punya dapur yang suka ngulik-ngulik makanan coba ya. Kayaknya mie sama ikan kembung digoreng itu masuk. Coba ya. Coba dan. Oh ikan kembung goreng tuh enak banget sih ya. Penasaran jadinya. Terus kira-kira nih, ini kan mie itu kan sebenarnya kurang lebih sebenarnya ya rasanya bumbu-bumbunya tuh mirip nggak sih sama nasi goreng? Bisa. Ya kan mirip-mirip kan? Ya, Artinya kalau kita mau bikin nasi goreng cakalang pun harusnya nyambung. Gas. Bener ya gitu. Pasti. Wah menarik banget sih. Terus ini apa ya by the way ya? Kalau dari penampakannya ini- ceker. Ceker. Kayaknya keripik ceker. Keripik ceker. Karena serius? ada gini. Oke. Kalau dari point of view sini ya, kelihatan Iya. ini tuh. Kita cobain deh. Ini ada berapa sih dia kasih? Ada 2 ya. Coba ya. Silakan. Aku pakai tangan aja deh. Ini pakai tangan aja ya. Apakah iya loh kayaknya ada sisik-sisiknya kayak ceker deh. Kenapa dia kasih ceker ya? Oh, mungkin coba dimakan sama. Mie-nya. Tapi keripik ceker sih emang enak banget ya. Iya loh beda. Aku pikir emping. Ternyata ceker. Oh, yang pintas kayak emping bener. Bener dari jauh kan emping ternyata ceker. Tadi dari sini kelihatan ceker banget soalnya. Iya bener. Ini tuh. Iya kelihatan. Tadi kepotong aja sih dia kayak cakar gitu ya. Oh menarik guys. Ini aku nggak ngerti ya chefnya pinter gitu ya. Dia bisa apa memadukan Nusantara tuh. Dia kasih ikan cakalang, ada mie goreng, sampai surprisingly dia kasih ceker ayam ya. Iya. Gitu. Wow menarik banget. Nah kita balik lagi, tapi ceker ayamnya dia pure ya, nggak ada bumbunya sama sekali kalau aku lihat ya. Ada. Ada. Apa Aku ngerasa sih ada garamnya ya. Garam aja ya, tapi bumbu-bumbu yang lain nggak ada Iya, kayaknya. simple sih ini. Oke. Cocok gak sih kira-kira kalau kerupuk ceker gini sama ayam mie goreng cakalang Honestly, gini? gue belum pernah nemu. Gue kalau traveling di Pulau Jawa deh, biasanya oleh-oleh atau buah tangan itu kan keripik-keripikan ya. Iya. Apalagi kalau kita daerahnya tuh Jawa Timur tuh. Wah itu udah pasti Banyak banget. semuanya bisa kita keripikin guys Iya. ya, jangan khawatir. Nah keripik ceker ini gue salah satu yang biasa gue beli
di kalau gue liburan ke Jawa Timur gitu ya. Nah, gue belum pernah sih nemu si keripik ceker ada di piring yang sama dengan main course. Aku juga baru nemu sih jujur sih pertama kali. Iya. Ini unik banget sih memang nemu kayak gini. Tapi ternyata masuk loh. Ini Masuk berarti ya? ini ada yang di piring ini ada perwakilan laut, rawa, ada perwakilan hewan darat. Which is a bit unusual ya, Iya, but iya, iya. actually works. Iya, surprisingly ya. Iya. Unik sih. Kayak tadi aku coba juga di sini actually sambil nunggu tadi aku makan juga duluan, sorry. Aku cobain itu ini ya, nasi goreng Jimbaran. Jadi aku pikir, oh cuma nasi goreng doang. Ternyata tuh ada telur kan. Pas aku buka telurnya, ada udang. Nah inilah definisi udang di balik telur. Oh. Unik mereka bikinnya seperti itu. Bukan udang di balik batu ya? Bukan, udang di balik telur. Oh, Itu yang oke. unik. Nah, aku nanya ya, sebagai seorang chef ya, kalau kamu dikasih challenge, ya, mie seperti ini, kalau kita mau let's say ke Aceh misalkan, ya kalau di Aceh kan ada mie Aceh ya. Yes. Nah, tapi gimana biar dia tuh nggak terlalu strong, se-soft ini, tapi dia ada karakteristik mie Aceh dan pakai ikan cakalang, possible nggak? Possible. Gitu. Possible. Karena ya, mie Aceh itu Kan biasanya sapi. Mie seafood. Aceh, seafood ada juga ya? Seafood. Oh, oke. Udang, Kepiting. tapi kepiting. Kepiting yang segede piringnya. Itu, yang kalau di sana ya. Nah, mie Aceh itu, kita kan taunya, wah mie Aceh tuh berbumbu, berempah banget. Strong. Tapi sebenarnya, mie Aceh itu, lu nanya beda rumah, beda household, you possibly get different recipes. Oke. Jadi misalnya nyokapnya si ini orang Aceh, terus nyokapnya ini orang Aceh, ada 3 orang Aceh katakanlah, tinggal di kota yang sama misalnya Banda Aceh. Bisa jadi resepinya beda loh. Karena mungkin dia belajar dari ibunya atau bapaknya atau neneknya atau kakeknya atau tantenya siapa itu biasanya kita kalau diturunkan gitu kan biasanya itu yang kita keep ya Betul, resepinya. betul, Itu yang betul. kita yang wah itu yang percaya resep ini yang paling bagus. Beda rumah sedikit, geser sedikit bisa jadi resepinya beda gitu. Oke. Tapi yang jelas ada di mie Aceh itu adalah cabenya. Harus ada cabe Harus sama ada tomat. cabe. Itu. Cabe sama tomat. Bahkan ada mie Aceh yang nggak ada rempah-rempahnya itu ada juga. Really? Yes, Jadi pakemnya mie Aceh apa sebenarnya? cabe. Cabe. Cabe, tomat. Oke, rempah-rempah sama sekali. Rempah-rempah itu ada yang pakai, ada yang enggak. Oh, As simple as that. Tadi yang pakai Penasaran jinten ya. kan, ada jinten, ada kas-kas dan lain-lainnya ya, Yap. adas gitu-gitu. Ada ketumbar gitu. Iya, Tapi basically kalau emang mau bikin, yang penting kan warnanya harus merah. Oh, sama cabai kering. Cabe kering. Cabai kering, tomat. Kita ngomongin apa kas-kas kita lompat-lompat gitu ya, karena menarik ya, Nusantara itu kan dari Sabang sampai tadi kita udah lompat. Kita udah ke Papua. Aceh sampai Papua. Ini loh. Aceh kan sekarang ya. Terus ini kalau ikan apa sih namanya? Cakalangnya itu harusnya Makassar ya terkenal ya. Apa Makassar. mana? Iya. Makassar ya. Kalau di sana tuh memproses ikan cak, kita mau tahu gini. Tahu dari mana ini ikan cakalangnya berkualitas atau enggak? Apa dari rasanya, dari smoke-nya atau dari apa sebenarnya? Tekstur dan smokiness ya kayaknya ya. Tekstur dan smokiness. Iya. Nah, kalau ini kira-kira termasuk yang mana nih? Termasuk yang bagus. Termasuk yang bagus, Bagus, ya? yes. Untuk ikan cakalangnya? Yes. Oke, Walaupun oke. kalau gue maunya cakalangnya lebih banyak sih. Ya. Tapi kan kita kalau Lebih ngomongin banyak? ini tapi kan kita kalau ngomongin makanan itu bukan berarti lebih porsi lebih banyak maka better, no. Betul. Ya. Makanan itu kan layernya banyak ya. Nah, ya. Ya ada apakah makanan ini worth every penny gitu-gitu Iya, kan iya, semuanya iya. ada. Cuma ini dari semua elemen menurut gue masuk sih. Ya dan yang paling lumayan nggak kepikiran ya ternyata mie, cakalang sama ceker. Itu unexpected sih. Pasti denger namanya aja langsung lapar sih. Gitu ya. Tuna itu langsung lapar. Wanginya aja juga udah Iya. kecium Nah sih. ini Mas. agak nih. Wah, Oh my god. gede banget ini. Wow. Ini kayak apa ya? Bentuknya tuh kayak... Makasih, Makasih, Mas. Makasih. Ini cara makannya gimana bener nih?
Cara makannya, Ada etikanya nggak sih? Etika makan rahang tuna. etika makan rahang tuna pakai tangan. Pakai tangan? Yes. Jadi Oke. tangannya sudah harus bersih dulu. Oke. Jadi kayak gini nih. Karena kan dia banyak Wow. hidden spots ya. Iya. Terus harus Jadi dari harus- mana? Sini dulu apa sini dulu? Eh, Atau kita ujung-ujungan gitu ya? Iya, ujung-ujungan. Jadi your territory, my Oh, territory. oke. Yaudah. Tapi kebetulan teritori lu cuma 20%. Nah, yang 80% gua nih. Oh, di situ justru. Ini jadi sini sampai sini tuh 80% kita gua. tukar aja. Bercanda. Ladies harus diutamakan. Yes. Oke, silakan. Apa namanya? Kita coba dulu ya. Tapi sebelum kita coba, aku penasaran. Ini sama nggak main di Papua? Kan di Papua nggak ada bumbu apa-apa. Yes. Ini kayaknya banyak banget bumbunya. Ini beda banget in terms of tampilan. Hmm. Ini tentu lebih fancy dan lebih colorful. Kalau yang di Jayapura itu kan sebenarnya ada tomat-tomat hijaunya juga, tapi dalam bentuk acar. Jadi pendampingnya. Kalau ini kan si acar cabai apa segala macam ditaruh di atasnya. Wow. Dan yang intrigues me the most adalah kenikir. Kenikir, ini si Yes, daun hijaunya ini. kenikir ini. Karena Hmm. satu kenikir itu nggak common banget di restoran, Ya. tapi yet ini ada. Dan Yes. kenikir itu enak wangi gitu. So, So this should be good. kita mulai. Sikat. Oke, Gas. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai tangan nih. Iya, pakai tangan. Wow, oke. Bismillah. Yuk. Bismillah. Oke. Aku nonton dulu deh, ngeliat Oh, dulu no. deh. Langsung Jadi ya? gak malu-malu banget. Silakan. Langsung ya. Gimana? Ini kan tangan udah bersih ya. Tangan udah bersih, oke. Oke, hati udah bersih, tangan udah bersih. Sekarang kita mulai. Hati sudah belum. Nggak ada yang tahu sih hati udah bersih. Nggak cuma saya yang tahu tuh. Oke. Lihat Ini kan? tulang atau dagingnya nih? Ini bagian dari tulangnya. Oh, See? gitu. Looks Oh. like daging. Ternyata tuk Bukan. tulang. Nah, di sini baru. Mulai. Jadi ada dapat dikit-dikit gitu Oh, kan. Jadi ini oke. emang kita harus pintar-pintar nyari ini. Nah, ini. Lihat. Ini apa tuh? Ini Lemak. tekstur lemak-lemak dan urat-uratnya. Ini sebenarnya adalah the best part. Wow. Jadi coba ya. Dan gue kebetulan orangnya suka cabai banget. Jadi lo nyuruh gue makan cabai pun Pas. gue makan. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Lucu. Lucu. Actually, secara rasa Mhm. bener-bener seperti tampilannya ya, berbeda Iya. 180 derajat Dengan ya dari yang dicoba. iya. Mhm. Di sini tampilannya festif, rasanya lebih macam-macam. Mhm. Jadi nggak tahu ya, kayaknya ini ada saus tiram mungkin, Mhm. terus ada cabenya, asamnya nggak terlalu ternyata, walaupun tadinya gue pikir ini acar, tapi Oke. mungkin ini tomat-tomat aja mungkin. Mhm. Tapi ini actually quite refreshing, berbeda dengan yang pernah gue makan. Di sana. Sekarang Iya. aku cobain ya. Fokus di 20% ya, 20%. Sebelah sini aja ya. Ah. Wow, ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini tulang ini kayak cutatin ya. Kayak oke, ini Jangan dikasih jeruk nipis dulu ya. emang ada jeruk nipis ya? Oh, itu. Ini apa nih? Tulang nih ya. Tulang. Oh iya lu tulang lu. Iya. Nah, di bawah sini nih yang tebal nih, lihat. Nih. Tebal. Ada dagingnya nih. Yes. Coba bismillah. Wow. Ada dagingnya nih. Jadi begini ya, mencari harta karun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian bawah-bawah nih dagingnya lumayan tebal. Tuh. Unik ya. Enak ya. Nah, bagian dalamnya Surprisingly, tulangnya tuh enak kok diemut-emut gini loh. enak. Jadi kelebihannya kalau berbumbu gini, Hmm. di emut-emutnya itu rasanya macam-macam. Semuanya sama menariknya ya. Iya. Yang penting mau dimasak apapun, bahan bakunya harus bagus dulu, itu nomor satu udah pasti ya. Ini bagus nggak nih kira-kira? Bagus. Bagus. Tahu rahang tuna tuh bagus atau nggak gimana? Sebenarnya kalau udah ketutupan gini kita nggak tahu. Ketika masuk mulut baru tahu. Dan ketika kita sobek masih berasa apa ya? Wow. Fleshy-nya sangat-sangat moist gitu. Dan it's good. Dan ini kan nggak ada amis-amisnya kan? Bener. Tapi aku ngerasa si jeruknya itu asamnya dia udah nyerap duluan kayaknya deh. I don't know, mungkin dia kasih apa jeruk limau atau jeruk nipis dimarinasi dulu. What do you think?
Bukan limau, karena limau harusnya lebih wangi ya kayaknya ya. Oke. Ini mungkin nipis. Jeruk nipis ya kayaknya ya. Wow, ini bener-bener Lucu ya. teritorial banget nih ya kalau makan ya. Dan ini tuh bukan yang ini kan kita dapat di impression bahwa ini mungkin ini dabu-dabu. Ya nggak? Kalau kita ngelihat ada tomat merah, ada Iya. tomat hijau, sepertinya ini dabu-dabu. Terus? Tapi setelah masuk mulut baru sadar cabenya ada yang digoreng. Berarti ini adalah Jadi dabu-dabu ketemu sambal embeknya Bali. Mungkin ya, I don't know. Oke. Ini kayak buat berdua. Cukup nggak sih? Lebih kayaknya. Tergantung makannya jam berapa. Sebelumnya udah makan apa belum? Terus pakai nasi apa enggak? Beres siapa enggak? Makannya sama siapa? Suasana hati lagi seneng atau tidak? Tapi lu tau nggak? Apa? Kadang makanan itu bisa jadi nggak enak kalau hati kita lagi nggak enak. Padahal sebenarnya makannya enak. Jadi itu sebabnya elemennya tuh elemen diri kita sendiri ya, mengaruhi makanan itu enak apa enggak. Tapi aku pasti lihat. Rahang tuna tuh kan tuna ada banyak jenisnya. Ada bluefin, ada big eye, ada apa? Aku lagi lupa namanya beberapa gitu ya. Sebenarnya yang cocok buat dimakan seperti ini tuh jenis tuna yang apa sih kira-kira? Aku nggak tahu ya sebenarnya yang cocok dipakai untuk masakan seperti ini seperti apa. Tapi yang jelas, gue percaya bahwa baiknya locally sourced. Locally sourced. Yang Dan kita tuh kan banyak banget ya. Yang di perairan sekali. Bisa 2 kali emang ya? Bisa 7 kali. Wow. Ya sebenarnya dagingnya lumayan banyak kok ya. Banyak kok. Ya oke lah. Terus ini dibakar. Menurut aku cocok sih. Iya. Bener. Iya kan? Ini dibakar, jangan Iya kan? digoreng kayaknya ya. Wah, Itu. Ini pas. enak banget sih. Ini. Not at all what I expected. Tapi ternyata it works. Nah, kira-kira nih, kalau mau masak kayak begini nih, ini nyari suppliernya kan nggak gampang. Kita nggak ke pasar nggak mungkin dapet nih rahang tuna segede gini. Kira-kira kalau mau dapetin rahang tuna gini harus kemana sih kalau di Jakarta? Yo, kalau kayak gini harus pegang supplier. Biasanya kirim langsung dari timur, Indonesia Timur. Suppliernya di sini. Soalnya di Jogja, teman gue pernah makan, yang jual kebetulan emang orang Makassar, dan dia tentu dia punya koneksi di Makassar, jadi pengirimannya emang dia lakukan sendiri karena ini kan salah satu bahan yang tidak gampang kita temui secara sembarang gitu di pasaran kan. Ini harus ke suppliernya langsung gitu. Jadi harus megang. Kebayang. Yang bikin spesial rahangnya atau bumbunya kira-kira? Untuk makanan ini nih persisnya nih. Perpaduan keduanya. Kalau yang gue makan di Papua, kebetulan yang dapat banyak kayak gini kan. Bener ya. Bener. Dia terbiasa. Salah taktik ini. Kalau di Papua kan dia lebih mengutamakan ikannya nih. Kalau di sini, I'd say it's 50-50. Jadi yang pertama jelas kelihatan sih, satu tentu the fact that ada serve rahang tuna. Kedua, creativity. Dan ini again kalau ngeliat sepintas, oh dabu-dabu, oh ternyata bukan. Ada bawang gorengnya, oh ada kayak sambal be-nya juga. Terus ada kenikirnya gitu. Jadi mungkin ini sesuatu yang di create sendiri, you know, karena sebenarnya makanan itu kan perkembangan dari dulunya nggak ada, terus jadi ada, atau jadi A menjadi A plus, atau jadi A plus plus, lama-lama jadi B. Betul. Makanan itu kan Perkembangan lah ya. Evolve terus ya. Jadi I think this is a nice nice variation of memasak rahang tuna. Kira-kira kalau di luar negeri ada nggak ya masakan sejenis ini gitu? Gimana ya misalnya ya? Apa ini khas Indonesia banget gitu? Di Jepang ada nggak sih? Oh, namanya sushi.
Sushi rahang tuna atau ambil dari dahang tuna aku nggak tahu ya. Nggak pernah tahu juga sih. Mungkin bisa jadi ada ya. Karena kan kita kalau ngeliat auction tuna yang di Jepang tuh, iya, gede banget. kebayang nggak rahangnya segitu? Segede apa? Dan itu harganya bisa mahal banget tuh, miliaran ya. Menarik. Wow, tau gak sih bagian ini tuh lebih enak loh. Atas sini beda, bawah Betul. sini beda. Yang di atas tuh flaky. Bener. Yes. Yang di bawah ini surprisingly di dalam sini ada yang ngumpet loh. Betul. You have to. Wow. Tau gak? Tapi Berjuang. sebenarnya ini tuh di menunya tulisnya tuh rahang tuna Jimbaran sebenarnya. Tapi it's supposed like this. Ini terlalu festif untuk jadi Jimbaran sih. Untuk khusus Jimbaran Iya. kurang ya. Karena dia ada tadi ya apa? Dabu-dabu. Iya, ada mbeknya. Iya. Tapi gini, mungkin secara bisnis, orang ketika belum pernah memakan menu ini dan ngelihat ini di buku menu, Mau betul sih. satu rahang tuna, mungkin mereka udah pernah dengar. Dua, oh Jimbaran, gue udah pernah ke Bali dan makan udang bakar Jimbaran gitu misalnya, Iya. atau kerang ya, kerang bakar Jimbaran. Jadi itu emang gue Daya tarik rasa ya? sih ya, trik supaya orang mau nyoba. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang familiar kok buat gue, walaupun begitu datang Beda. bentuknya beda, tapi setelah dimakan lucu juga ya. Enak. Gitu. Yang penting adalah ketika datang, kalaupun beda dari ekspektasi orang, Tetap enak. tetap enak. Flaky lagi. Oke, Makasih. makasih. Ya. Makasih Mas. Makasih. Nah, aku baru bertanya-tanya. Ini cuci tangannya gimana? Terima kasih Mas. Makasih. Nih, kalau ngeliat ini kayak bebek. Oh iya. Bagian dada gitu Yes, ya. yes. Iya kan? Nih, kayak bebek. Iya, Emang ini bener, jadi bener. menariknya ini tuh nggak bosen karena teksturnya beda-beda dalam satu bagian ikan. Iya. Tapi you have variations of texture and ya frankly cita rasa kan. Karena Setuju. begitu masuk kok loh, ini teksturnya beda loh, ini beda lagi gitu. Nih, lihat. Oh di dalam ya. Di dalam bener Nih. 80%. Segede ini. Tuh ngumpet dia. Dan ini yang bener-bener dagingnya, flashnya bener-bener kayak bebek. Bener warnanya, Yes. teksturnya, Yes, even bentuknya. warna. Ya. Even warna benar-benar. Betul. Aku boleh cobain sebelah Iya sini dong. ya? Kasih dikit ya. Oke, aku potek dikit sebelah sini. Cut, oh ketarik. Menarik ya. Tuh, emang seflaky itu. Mirip lagi. Serius? Aku baru tau rahang tuna tuh dalamnya bagian itu. Ini sama bebek ternyata. Iya, ini guanya nih. Best ya. Wow. Jadi ini tuh bukan yang, aduh gue gak mau makan ribet. Ini harus ribet. Seninya di situ. Iya kan? Ini seninya. Kayak makan kepiting, ya kan? Ini kita masih ngomongin ikan ya. Indonesia tuh kan kaya banget. Laut semua kan kebanyakan ya. Nah, Maritim. maritim betul. Dari ujung sampai ke ujung itu kan yang kita tahu kayak ikan-ikan kita tuh kan banyak diekspor keluar gitu ya. Nah, kira-kira ada makanan khas Indonesia apa lagi yang kira-kira tuh menarik yang mungkin jarang orang tahu nih soal ikan-ikanan? Ikan ya, ikan-ikanan. Yang salah satu makanan olahan ikan di Indonesia yang menurut gue paling memorable dan very unique, namanya naniura. Naniura. Suka makan sashimi? Banget. Banget. Orang Batak juga punya sashimi. Oh ya? Jadi ini dari apa? ikan mas. Ikan mas. Ikan mas mentah. Ikan mas itu kan ikan tawar kan? Iya, fresh water. Jadi ikan mas dibuang sisiknya, terus cara dimatangkannya, quote unquote, pakai air perasan asam jungga. Itu mati bakterinya. I guess so ya. Ya udah kan pada sehat kan? Iya. Berarti Terus aman. dikasih air perasan asam jungga itu, terus dikasih kecombrang, terus dikasih yang tentu saja kalau kita ngomongin Batak, andaliman. Andaliman. Itu rasanya unlike anything I've ever tasted before. Really? Karena ketika dikasih tahu ini tuh kayak sashimi gitu loh, sashimi orang Batak. Gue bilang, hah? Oh gitu ya. Terus gue ngeliat, jadi kalau ini kita kan makan dengan mata kita dulu ya, pas ngeliat, oke, warnanya kuning, oke, I can see
bits of andaliman ya, hijau-hijau hitam gitu. So I can see bits of rias atau bunga kecombrang. Terus ya, I like andaliman, I like kecombrang. Menurut gue coba aja Cobain dong, aja, gas ya kan. Pas dimakan lucu banget. Jadi warnanya dia tuh kuning karena banyak pakai kunyit kan. Ini mentah ya? Iya, ini mentah. One of the best. Jadi kan andaliman tuh bikin lidah kita baal ya. Jadi 6 Kebas, gitu. kebas. Iya, kebas bahasa Indonesia. Juara bahasa Indonesia ya Bapak ya? Kebas. Iya, kebas. Jadi teksturnya itu jadi nggak kerasa amisnya sama sekali. Karena kan itu rempahnya kaya banget ya. Bayangkan udah ada kunyit, bawang merah, Iya. cabe, terus ada rias, terus ada andaliman juga. Udah, itu sih Tapi dia pedas apa enggak sih sebenarnya? lebih ke pedesnya tuh dikit, lebih yang dominan ya menurut gua si rias, si kecombrangnya itu sama andaliman. Jadi bukan pedes cabenya ya yang dijual. Andalimannya fresh atau yang kering? Fresh. Aku belum pernah coba lagi yang fresh. Harus coba yang Aku nyobain fresh. yang kering. Harus coba dan coba bikin sambal andaliman yang fresh diulek gitu warna hijau. Wah. Apotek tutup. Oh, Nggak ada kenapa? obat. Oh, nggak ada. Nggak ada obat. Gak ada obat mati, lu harus coba banget. Harus coba. Dan saran gua, lu terbang ke sana, Cobain lu cari. aja. Kalau perlu lu datang ke rumah Inang-Inang, Eda-Eda itu masakin aku gitu, nanti cari. Wah itu Batak itu best sih. Makanannya Iya, ya, aku harus. belum ekspor. Harus. Terus ada makanan apa lagi yang masih ikan-ikanan lagi nih? Ikan-ikanan. Itu udah unik sih, itu sashimi ikan mas ya. Iya, ikan Wow. mas. Mungkin orang Jepang kalau lihat really? Iya. Apa lagi selain itu? Apalagi ya kalau ikan-ikanan. Ambil makan dulu ya. Ayo mikir, nggak apa-apa. Oh, Wow. kalau gue ya, Hmm. karena gue lahir di Provinsi Riau, di sebuah kota kecil bernama Dumai. Kita di sana biasa makan ikan salais, Apa tuh? ikan asap, Ikannya ikan apa? ikan kering. Namanya ikan salais Ikan kasar sepertinya. juga, tapi diasepin. Diasepin. Sama kayak cakalang juga terkenalnya cakalang asap Iya, gitu. tapi kalau ini tuh kering gitu loh. Jadi kalau kita lihat tuh benar-benar hitam aja. Udah kayak di butterfly gitu. Oke. Terus jadi lihatnya lebar terus hitam, unappealing lah pokoknya. So unappealing. Tapi gue inget banget ibu gue kan kalau belanja ke pasar tradisional ya, pasar basah ya. Gue seneng banget kalau diajak ikut belanja ke pasar karena gue suka ngelihat dagangan ikan salais itu. Oh. Dan itu salah satu makanan masa kecil gue yang sampai sekarang paling memorable. Karena ya udah, jadi si salais itu bisa digoreng dulu sebentar supaya dia renyah. Jadi karena kan dia kering. Kalau langsung lo makan gitu aja dia tuh agak liat. Alot. Iya. Alot tuh banyak ya, a lot. Oke. Agak keras. Agak Jadi keras. emang harus digoreng sebentar aja. Terus dimakan. Crunchy gitu jadinya. Iya, dimakannya pakai sambal balado yang diulek kasar gitu loh, pakai cabai merah besar, bawang merah, daun kunyit. Aduh. Mantap Atau ya. di gulai juga enak. Gulai ikan salais juga enak. Dan harganya mahal. Kalau beli di Jakarta itu sekilonya mungkin sekarang nggak, I don't know ya, 200.000, 240.000. Ada yang jual tapi. Ada. Jadi sejenis ikan asap apa ikan asin jatuhnya? Ikan asap. Ikan asap ya. Ikan asap. Terus kita ngomongin nih ya kekayaan lautnya kita. Pernah dengar nggak sih kalau sebenarnya tuh istilahnya banyak tangan-tangan yang bermain untuk ekspor ikan seperti ini. Apa sih yang kira-kira bisa di-sharing mungkin orang nggak tahu nih kira-kira? Kita kan tahu bahwa kita negara maritim. Iya. Logically speaking, kita tuh semua makan ikan ya nggak? Kecuali yang mungkin tinggalnya di gunung ya, bukit gitu. Tapi generally speaking harusnya kita Ya, banyak makan ikan. Yang tapi di tepian gitu ya. Iya, tapi kan faktanya tidak demikian. Gue aja nggak terlalu grow up dengan yang fresh fish gitu. Kenapa? Karena ikan-ikan yang udah nyampe ke pasaran yang dijual bebas di pasaran kita, itu bukan yang grade A lagi, bukan yang kualitas terbaik. Terus?
kualitas terbaik ikan kita ada di mana? Langsung diekspor. Dan diekspornya itu dari di laut nih, ditangkap di laut. Ikan-ikan itu bahkan nggak pernah nyampe ke darat dulu baru diekspor, tidak. Jadi transaksi itu dilakukan di tengah laut. Jadi nggak ke-track juga sama pemerintah kayaknya? Nggak ke-track. Jadi gitu. itu ada yang dibawa ke Jepang dan dibawa ke Amerika kemana-mana. Jadi kita tuh dapatnya mungkin yang grade B, grade C, dan kita mungkin kalau udah grade C dan berikutnya kita udah kayak ya nggak terlalu enak ya. Gimana namanya kualitas kan, apalagi apa ya, fresh seafood gitu kan nggak bisa, susah untuk diakalin ya. Beda sama misalnya ayam atau sapi gitu ya. Kalau seafood kan agak susah. Jadi mungkin itu sebabnya kita generally tidak terlalu terbiasa makan ikan karena ya yang kita dapat bagus-bagus. Iya, yang bagus-bagus bukan ke kita gitu. Ini aku juga sempat berpikir gitu ya, kayak rahang tuna. Orang spesifik makan rahang tuna tuh kan sebenarnya mungkin gitu ya, kayak tau gak sih yang tuna kaleng gitu? Kan ya dari tuna kan. Nah, sisa rahang dan lain-lainnya kemana? Exactly. Ya dijual kayak begini gitu kan. Yes, exactly. Makanya kalau misalkan kita bisa meningkatkan pemakaian seperti rahang ini, artinya yang itu jadi nggak kebuang gitu. Betul. Kan. Nah sebenarnya ini tentu saja a long shot ya buat negara kita ya. Iya. Karena kan sebenarnya seafood itu lebih sehat daripada lo makan yang lain gitu ya. Oke. Omega 3, whatever you name, Betul. protein yang sangat-sangat amat sehat gitu. Supaya produknya banyak yang masuk ke kita, produk yang bagus, harus ada demand-nya. Demand-nya di-create dulu. Harus ada create demand-nya. Ya juga ya, kalau di Kalau sini permintaannya banyak, nggak perlu ekspor kan? Dan kalau demand-nya ada, terus yang paling penting juga adalah availability. As simple as lu naik ojek atau lu naik mobil atau naik motor sedikit aja, berapa menit dapat. Jadi di any supermarket itu ada. Oke. Gitu, atau terserah lu mau tukang sayur, lu mau supermarket, lu mau aplikasi apapun gitu ya, ada. Gitu, tapi barangnya harus available. Karena the minute oh iya mau makan ikan ini misal nyari aduh susah, ya udah lu langsung lupa, lu langsung oh ya udah next best thing deh, iya next best thing deh apa kayak gitu. Gitu, makan sapi kayak makan apa kayak gitu. Iya Jadi sih. emang harus ekosistemnya tuh harus dibentuk dulu. Dan itu kerjanya siapa? Kita kan customer iya, kita pengusaha juga iya, ya harus sama-sama semuanya, pemerintah tentu saja. Gitu. Oke. Nah ini terakhir nih ya, kita kalau ngobrol nggak ada habisnya gitu ya. Kira-kira ada pesan nggak sih buat masyarakat Indonesia? Apa slogan kemarin kementerian apa, rajin makan ikan atau Indonesia makan Gemar ikan? makan ikan. Gemar makan ikan gitu. What do you think? Ulik. Yang jelas kita harus ngulik makanan yang memang makanan Indonesia. Apapun itu. Lo misalnya sukunya mana? Ada Sunda gitu misalnya. Misalkan. Ulik makanan Sunda. Oh, kapan terakhir misalnya lo bikin lotek? Kapan terakhir misalnya lu bikin pais? Oke. Ada nggak generasi-generasi atas tuh nyokap, tante, om atau siapapun yang jago masak masakan Sunda? Terus kapan terakhir lo belajar sama mereka? Kapan lo terakhir masak makanan yang emang roots lo? Atau kapan lo ketemu orang terus lo ngobrolin kayak gini terus lo dapat sesuatu terus oh iya let's make something out of it. Jadi kita semua harus willing to ngulik. Apa ya yang menarik ya gitu, karena kalau sekarang kan gempuran makanan negara sebelah kan luar biasa ya. Menikmati itu tentu saja boleh ya, namanya selera ya, dan kita perlu juga makan dari yang lain-lain supaya wawasannya bertambah kan. Tapi jangan lupa bahwa yang nomor satu itu adalah core kita, roots kita orang Indonesia. Jadi ulik sebanyak mungkin dan tentu saja lestarikan. Kebayang. Gimana? Mantap.